Martial Peak Novel 3466. Dengan keras, lonceng sungai gunung jatuh dan Yang Kai dan Lai Kuang sama-sama tertekan di dalam. Lao Ke, Kesen, dan Heian semuanya tercengang. Adapun bawahan Lai Kuang, setelah menstabilkan diri, mereka juga mengerutkan kening dan menatap bel sungai gunung dengan ekspresi aneh. Dari kelihatannya, manusia ini mungkin mencoba melawan Sir Lai Kuang 1 lawan 1. Kalau tidak, mengapa dia menggunakan harta karun seperti itu sejak awal? Tapi, dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Meskipun Lai Kuang adalah Raja Iblis tingkat tinggi, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi setengah Saint. Dapat dikatakan bahwa selama ada kesempatan yang cocok dan waktu yang cukup, dia pasti bisa menjadi half Saint. Bahkan Lao Ke dan yang lainnya, yang merupakan Raja Iblis tingkat tinggi, bukanlah tandingannya. Bagaimana mungkin Raja Iblis kelas menengah begitu berani? Apakah dia lelah hidup? Bahkan jika seseorang menggunakan jari kaki mereka untuk berpikir, Raja Iblis sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa manusia telah dibunuh di tempat oleh Tuan Lai Kuang. Salah satu Raja Iblis kelas menengah melirik Lao Ke dan yang lainnya dengan acuh tak acuh sebelum melambaikan tangannya. 20 atau lebih bawahan Lai Kuang segera menyerbu ke depan dan mengepung lonceng sungai gunung. Jelas tidak ingin mengganggu Lai Kuang sebelum pertempuran berakhir. Ketika Lao Ke dan yang lainnya melihat ini, wajah mereka sedikit tenggelam. Bukan karena mereka khawatir tentang Yang Kai, tetapi karena dia mencari kematiannya sendiri. Mereka tidak punya pilihan lain. Tapi sikap Raja Iblis kelas menengah ini menggunakan statusnya untuk mengintimidasi mereka benar-benar menyebalkan. Namun, hanya ini yang bisa mereka lakukan. Jadi mereka tidak punya tanggapan lain. Setelah bertukar pandang dengan Kesen dan Heian, keduanya tidak bisa menahan nafas. Raja besar ras manusia baru berada di sini selama beberapa hari sebelum dia dibunuh oleh Lai Kuang. Jadi akan sulit bagi mereka untuk menjelaskannya kepada Yang Mulia. Dibandingkan dengan ini, mereka lebih khawatir apakah Lai Kuang akan menemukan masalah dengan mereka. Untuk sementara waktu, mereka semua khawatir, berpikir bahwa mereka benar-benar terlibat oleh Yang Kai. Di dalam Mountain River Bell, hanya ada radius 60 meter. Yang Kai dan Lai Kuang berdiri saling berhadapan. Yang pertama menggelengkan kepalanya dan meregangkan otot-ototnya sementara yang terakhir memelototinya dengan marah. Dia secara tidak sengaja menderita kerugian besar. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, itu masih menyebabkan Lai Kuang terlihat seperti gunung berapi yang akan meletus. Meskipun dia marah, pikirannya masih jernih. Memutar kepalanya untuk melihat-lihat. Dia menggunakan Divine Sense-nya untuk melihat sekelilingnya dan segera memahami situasinya. Dia tidak bisa menahan cibiran. Manusia, kamu cukup berani. Berani bertindak seperti ini. Sejujurnya, tindakan Yang Kai barusan jauh melebihi harapannya. Yang Kai berkata dengan ringan. Kamu cukup berani. Raja ini telah diperintahkan untuk memimpin benua Cloud Shadow. Karena kamu sudah memasuki kota, mengapa kamu tidak datang untuk memberi hormat? Kamu pikir kamu siapa? Kamu memiliki kualifikasi untuk membuat raja ini memberi hormat kepada kamu. Lai Kuang mencibir, mengangkat tangannya dan memelototinya. Setelah menyinggung Tuan Yue Sang, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan? Yang Kai tersenyum ringan. Yue Sang telah dikirim ke medan perang dua dunia oleh Yang Mulia. Bukan. Sekarang dia bisa memastikan bahwa Lai Kuang ini benar-benar memiliki hubungan dekat dengan benua dataran biru. Bai Zuo juga mengatakan bahwa benua dataran biru adalah wilayah Yue Sang. Mendengar ini, Lai Kuang tertegun sejenak sebelum ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Yang Kai mencibir. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Jika dia tahu sesuatu, dia pasti tidak akan bereaksi seperti itu. Lai Kuang dengan marah melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Tuan Yue Sang sangat dipercaya oleh Saint Venerable dan dianggap sebagai tangan kanannya. Jadi bagaimana mungkin dia dikirim ke Two World Battlefield oleh Saint Venerable? Adapun kamu, jika kamu bersedia tunduk kepada saya dapat menyelamatkan hidup kamu hari ini. Aku akan mengembalikan kata-katamu yang sama. Yang Kai menatapnya sambil tersenyum. Raja ini baru saja tiba dan fondasi saya dangkal. Jadi saya ingin mengumpulkan bantuan. Melihat kultivasi kamu cukup tinggi,
akan sangat disayangkan untuk membunuh kamu. Jika kamu dapat membuka laut pengetahuan kamu dan membiarkan raja ini menanamkan merek jiwa pada kamu, kamu akan terhindar dari kematian hari ini. Lai Kuang tertawa keras. Bocah kecil, kamu membual tanpa malu-malu. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling. Dia berkata, kamu mengandalkan artefak ini. Artefak ini memang luar biasa. Meskipun raja ini belum pernah mencobanya sebelumnya, saya tahu tidak akan mudah untuk mematahkannya. Tetapi kesalahan kamu adalah bahwa kamu seharusnya tidak tinggal di sini bersama raja ini. Jika raja ini ingin membunuhmu, di mana kamu bisa bersembunyi? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan atau mati. Wajah Lai Kuang menjadi dingin saat dia berteriak. Aku ingin kamu mati. Begitu suaranya jatuh, ki iblisnya melonjak dan dia bergegas menuju Yang Kai seperti harimau ganas. Tak terbendung. Namun, Yang Kai sepertinya tidak memperhatikan ini dan hanya berdiri di sana, tersenyum padanya. Alis Lai Kuang berkerut. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yang Kai. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melawan. Secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat berikutnya, Yang Kai tiba-tiba mengangkat tangannya dan sosok tinggi muncul di depannya, menghalangi jalannya. Bahkan sebelum dia bisa melihat apa itu, kepalan tangan seukuran pintu mengayun ke arahnya. Ujung kepalan tangan belum tiba, tapi itu memberi Lai Kuang perasaan bahwa tidak mungkin untuk menolaknya. Itu bukan kepalan tangan, tapi gunung. Dalam sekejap mata, Lai Kuang dengan cepat menyilangkan tangannya di depan dadanya dan mengaktifkan kemampuan ilahi bawaannya pada saat yang sama, menyebabkan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, memberikan perasaan tak tertembus. Ledakan keras terdengar, dan di bawah tatapan tak percaya Lai Kuang, seluruh tubuhnya terlempar dengan kekuatan besar. Cahaya keemasan melintas liar dari tubuhnya saat dia menabrak dinding Mountain River Bell. Di dalam tubuhnya, 5 jeroan dan 6 perutnya bergejolak dan darahnya mendidih. Lai Kuang berjuang untuk bangun dan meludahkan seteguk darah. Melihat ke atas dengan ngeri, dia melihat apa yang telah melukainya. Itu adalah batu raksasa setinggi 30 meter, ditutupi lapisan tebal paku batu dan memancarkan aura yang menakutkan. Roh suci. Ada juga roh suci di wilayah iblis. Beberapa di antaranya sangat kuat sehingga bahkan setengah Sein harus mundur jika mereka menemukannya. Meskipun Lai Kuang tidak tahu siapa roh suci ini, dia tahu bahwa itu bukan seseorang yang bisa dia lawan. Rasa sakit yang hebat datang dari lengannya. Baru saja, pukulan lawannya telah menghancurkan kedua lengannya, bahkan mematahkan beberapa tulang di dadanya. Jika bukan karena latar belakangnya sebagai iblis batu dan kemampuan ilahi bawaannya, pukulan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan tulangnya. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Mata Lai Kuang berkedut saat perasaan tidak nyaman memenuhi hatinya. Dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh roh suci ini, yang lebih membuatnya bingung adalah bagaimana orang ini muncul di sini. Baru saja, hanya dia dan Yang Kai. Tetapi tempat ini telah ditutup oleh artefak yang tidak diketahui. Jadi bagaimana itu bisa masuk? Saat hati Lai Kuang sedang kacau, perwujudan menggelengkan kepalanya dan bergumam. Aku tidak bisa menunjukkan kekuatanku. Meskipun Mountain River Bell dapat mengubah ukurannya, fakta bahwa radiusnya hanya 60 meter membuatnya merasa agak tertahan. Yang Kai perlahan berjalan keluar dari belakang avatarnya dan tersenyum. Jangan mengeluh, lakukan saja. Dengan kemampuannya saat ini, berurusan dengan Lai Kuang tentu saja bukan masalah. Tetapi jika dia bertarung sendirian, dia pasti harus mengeluarkan usaha. Tujuan utamanya datang ke sini malam ini adalah untuk mengintimidasi para iblis benua Cloud Shadow. Jadi pertempuran ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Jika dia menunda pertempuran ini terlalu lama, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di luar? Mendengar ini, perwujudan tidak mengatakan apa-apa lagi dan malah berjalan menuju Lai Kuang. Sosok Yang Kai berkedip saat dia dengan cepat mengikuti. Lai Kuang merasakan ketakutan yang luar biasa di hatinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menangani situasi ini dengan baik hari ini, dia akan benar-benar mati di sini. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tinjunya dan tombak panjang muncul di tangannya. Menahan rasa sakit,
Dia meraung dan mengedarkan ki iblisnya. Dengan kejam menghancurkan tombak. Kekuatan tombak ini adalah kekuatan penuhnya dan rasanya seperti bisa menghancurkan dunia. Bola hitam seukuran kepalan tangan muncul di depan tombak. Selama dia bisa menembus artefak ini, dia akan dapat menerima bantuan dari bawahannya di luar dan situasinya akan terbalik. Paling tidak, dia akan bisa melarikan diri. Ini tidak diragukan lagi satu-satunya jalan keluarnya. Dengan ledakan keras, Mountain River Bell bergetar tetapi tidak rusak sama sekali. Di sisi lain, Lai Kuang dipaksa mundur oleh kekuatan pantulan. Ekspresi tidak percaya melintas di matanya. Dia benar-benar meremehkan tingkat artefak ini. Tombaknya yang bertenaga penuh sebenarnya gagal mengguncangnya. Jadi ini tidak diragukan lagi adalah artefak Saint Grade. Bagaimana mungkin manusia ini, yang kekuatannya hanya sebanding dengan Raja Iblis kelas menengah, memiliki harta yang begitu berharga. Bahkan jika hidupnya dipertaruhkan, Lai Kuang tidak bisa menahan rasa cemburu. Tepat pada saat ini, perwujudan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekan. Dalam sekejap, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti Lai Kuang, menyebabkan tubuhnya menjadi sangat berat, membuatnya sulit untuk bergerak. Tidak hanya itu, tetapi untaian aura merah gelap mulai keluar secara tak terkendali dari anggota badan, tulang, dan pori-porinya, menyatu menuju tangan raksasa perwujudannya. Teknik rahasia terkutuk macam apa ini? Lai Kuang menjadi pucat karena ketakutan. Dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sedang diserap oleh pihak lain. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, jika ditunda terlalu lama, fondasinya pasti akan rusak. Pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kultivasinya lebih jauh. Dan itu akan cukup baik jika dia bisa mempertahankan rilem Raja Iblis tingkat tingginya. Dia diliputi keterkejutan saat dia memutar tombaknya untuk mencoba mematahkan teknik rahasia ini. Namun, pada saat ini, Yang Kai telah menyerang dari samping. Tangannya berubah menjadi cakar naga. Seluruh tubuhnya memancarkan prestise naga, menyebabkan jantung Lai Kuang berpacu. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan manusia ini sejak awal. Melihat ke atas, seolah-olah dia bisa melihat sosok naga raksasa meringkuk di belakang Yang Kai. Dalam keadaan linglung, Yang Kai telah menembus pertahanan yang sangat dia banggakan dan meninggalkan bekas 5 jari di tubuhnya. Dalam keadaan normal, cedera semacam ini hanya dapat dianggap sebagai cedera ringan. Tetapi di bawah pengaruh teknik rahasia perwujudan, sejumlah besar darah keluar dari lukanya. Meskipun Lai Kuang bereaksi cepat dan menggunakan ki iblisnya untuk menutup lukanya dengan cepat, momentumnya masih anjlok dalam waktu singkat ini. Bersambung.